jua-jua banta karina. Oh, merindinglah kaki, merindinglah tangan, merindinglah badan. Mencercalah kepala hingga menyentuh ubun. Meretas alam si Bagindar. Oh, cahaya matahari berpendar di bawah langit biru, pantulkan bias muntu manikam tanah pak barat. Labah todung si Bagindar menggelinjang-gelinjang harapan hingga ubun-ubun membelah jiwa. Sesak tertahan langkah kaki menahan rasa. Oh, ria angin yang berhembus, kirim dan sampaikan aroma terapi kapur, gambir, nilam, kemenyan hingga penjuru dunia agar kau dan mereka tahu suatu saat nanti akan larut serta tenggelam pada aroma terapinya yang menghanyutkan jiwa dan rasa. Jadi kami mencoba mencari 6 tahun, lebih 6 tahun, dari tahun 2016. 2016, sekarang 2022, ya lebih kurang ya, 6 tahun. Mencari di mana jejak pohon kapur. Kami menjelajah pantai barat. Barus kami tidak menemukan hutan kapur itu. Hanya ada beberapa pohon di Siordang. Dekat Barus ada beberapa puluh pohon milik pribadi keluarga Pak Silaban. Dan hutan yang nama hutan kapur itu tidak ditemukan di kawasan sekitar Barus. Selanjutnya kami menjelajah ke arah Tapan Beli Selatan. Juga tidak ada. Ada bukit yang namanya Bukit Bongal, dan di bawah Bukit Bongal itu ada situs yang juga baru ditemukan. 2019 ditemukan situs itu yang dinamakan situs Bongal, tapi diduga itu adalah situs berkaitan dengan Pansur. Ya, Pansur itu sebuah kota kuno yang diperkirakan pernah eksis di kawasan pantai barat. Di Bongal kami menemukan, ya, para arkeolog menemukan juga bongkahan-bongkahan atau fosil kapur di hutan-hutan yang ada di daerah Bongal, Kecamatan Badiri. Kita menemukan pohon-pohon raksasa yang sudah mati, sudah menjadi bangkai. Jadi fosil, pohon-pohon tua yang sudah menjadi bangkai, bukit yang sudah gundul, yang merupakan jejak pohon atau hutan kapur. Tapi hutannya sudah tidak ada. Maka kami membuka literatur, kami mengetahui bahwa di pelabuhan-pelabuhan kuno, baik yang ada di Barus maupun di Pansur, yang diduga Pansur, seperti di Bongal itu, dia harus punya hinterland. Hinterland itu adalah kawasan hutan atau pegunungan yang berada di belakang pelabuhan-pelabuhan itu. Oleh karena itu, kami melihat bahwa Pak Barat ini adalah bagian dari hinterland pelabuhan-pelabuhan kuno yang ada di Barus, Pantai Barat. Maka penjelajahan kemari kami mencari makam-makam, sampai akhirnya kami secara tidak terduga, tim kami menemukan hutan yang masih utuh. Hutan kapur yang bertahun-tahun kami cari, ternyata masih utuh di kawasan ini dan berada di hutan lindung. Jadi kan tadi fosil, bongkahan-bongkahan bekas pohon. Tiba-tiba kami menemukan hutannya. Jadi seperti masuk ke area Jurassic Park, ya. Kami waktu itu menemukan hutan yang kami hanya tahu fosil dari kapur itu, dan ada sedikit pohon kapur di beberapa tempat di daerah Pantai Barat, tapi belum menemukan hutan yang sebenar-benarnya hutan.
Jadi ketika menemukan hutan di kawasan Pagindar, kami merasakan inilah dia hutan kapur yang relatif abadi selama berabad-abad. Dan kesanalah kita akan melihat. Akan melihat seperti apa hutannya. Tapi juga sekaligus akan melihat bagaimana keterancamannya hutan itu. Sehingga diperlukan gerakan penyelamatan bagaimana hutan terakhir dari muka bumi ini, hutan kapur yang sangat dahsyat itu masih bisa kita lihat. Ayo kita lihat. Kadis perkebunan. Ini dari Uma, Medan area. Sebentar lagi kita akan menelusuri jalan sejauh 35 km dengan berliku-liku, masuk lubang dan lempar-lempar pegangan yang kuat dan setelah sampai di 3 titik, saya mau menjelaskan ke 3 titik itu. 3 titik, nanti titik terakhir kita berhenti dan ada acara di tempat itu. Sebentar lagi sinyal tidak ada, ya. Jadi siap-siap untuk ya mau bilang aku di sini supaya nggak kehilangan ya kan. Selama 3 jam nggak ada sinyal. Pasangannya yang nunggu di mana ya kan. Kok nggak ada ini katanya kan. Tapi sebentar lagi kita nggak ada lagi sinyal. Sampai ada di titik ketiga nanti, titik ketiga namanya Lae Tembaga. Lae Tembaga ya. Nah, di Lae Tembaga baru ada sinyal, itu pun dari negara tetangga. Maksudnya dari Provinsi Aceh. Ya, Provinsi yang dari sana. Artinya kita udah dekat sekali dengan Provinsi Singkil. Aceh Singkil. Untuk menyelamatkan kapur yang selama ribuan tahun sudah dikenal di dalam peradaban Timur Tengah. Ya. Fir'aun mencari-cari itu, mengirim berbagai ekspedisi untuk bisa mendapatkan getah, kapur, untuk mumi dan untuk obat-obatan. Bahkan Al-Quran menyebut pohon itu satu-satunya tanaman dari Indonesia yang disebut di dalam Al-Quran kapur. Ya. Ini air terjun Tanjung Suari. Ya, tepat berada di bawah hutan kapur, pohon kapur. Ya. Jadi
Air terjun ini, ya, sumber airnya melintas dari akar-akar pohon kapur yang lebat bukan main itu di bagian atas. Ya. Jadi dari atas, dan ini di atas ini ada lagi bertingkat lagi air terjunnya. Dan ini memperlihatkan ada satu ekosistem kapur yang terpelihara dengan sangat baik di kawasan ini. Jadi kalau kita lihat ini memang belum dikelola, ya. Jadi belum dikelola untuk pariwisata, masih banyak kayu-kayu bekas hanyut. Ya. Jadi menurut warga di sini kayu-kayu yang besar ini itu secara alamiah roboh dari atas, mungkin kena angin, karena ya badai, kemudian patah, terbawa kemari, dan kita bisa melihat di sini airnya sangat jernih. Dan ini potensi untuk dikembangkan menjadi pariwisata. Tapi karena ini tidak, ini memperlihatkan bahwa kawasan ini memang secara alamiah masih murni seperti berabad-abad dulu. Dan nanti kita lihat, kalaupun ada pohon mati, ada pohon kering, itu proses alamiah. Bukan sesuatu yang diambil oleh perambah hutan. Nanti kita lihat dari atas ada buah kapur yang dibawa angin berterbangan ke daerah terbuka, sehingga muncullah di sana ada bibit pohon kapur yang tumbuh secara alamiah di tempat terbuka. Pertumbuhannya bagus, lebih bagus dari seandainya di bawah pohon. Kita melihat di bawah pohon dia pertumbuhannya tidak bagus, tapi di bawah angin dia nampak sangat bagus dengan di daerah terbuka. Walaupun daerah terbuka itu nampak hanya batu-batuan. Jadi salah satu ciri dari pohon kapur itu, dia bisa mengeluarkan aroma. Nah, biasanya salah satu cirinya kita bisa robek daunnya, dan itu bisa menghasilkan daun yang muda terutama. Kita ambil satu juga ya. Boleh. Nah, ini dulu, lihat dulu prakteknya. Caranya Nah, dulu. gini, kita robek, terutama di pertulangan daunnya, terlihat Keluar minyak. ada minyak di sini. Nah, itu. Bisa Ibu rasakan. Itu aromanya Pak? Nah, aroma rempah di situ. Oke. Nah, kenapa dikatakan Dirobalus aromatica? Aromatica itu kan rempah, aroma rempah. Nah, jenis inilah sebetulnya yang katakan penghasil rempah itu. Dirobalus aromatica, ada aroma di situ. Ada aroma. Ya. Dan bukan kapur yang lain sebetulnya. Jadi kemungkinan terjadinya pembungaan massal pada masa itu mungkin sekitar 1 atau 2 tahun terakhir. Nah, biasanya pohon-pohon ini kan mengandalkan penyebaran secara alami. Dia punya buah yang punya sayap. Nah, sayap itu bisa terbang dari kemana-mana, bisa sampai 20-30 meter ya, bahkan lebih dari itu. Nah, dengan sayap itulah dia mencoba untuk mengokupasi namanya di lahan-lahan yang terbuka. Makanya kita jarang menemukan anakan itu berada di tempat yang sangat tertutup seperti di bawah tegakan. Karena pada saat dia ingin berkecambah, dia sedikit memerlukan panas. Makanya kalau kita lihat di sini, itu banyak sekali pohon-pohon anakan yang tumbuh di tempat yang terjal, berbatu, bahkan tapi dia ada panas di situ. Nah, bagaimana memperbanyaknya? Secara vegetatif bisa kita bantu dengan menggunakan secara stek. Nah, berarti kita melakukan semacam bagian tanaman, terutama bagian atas, pucuk atas itu kita potong dan kita memberikan semacam hormon, kita semaikan di persemaian. Yang kedua, bisa juga dengan memindahkan anakan-anakan yang sangat ribuan ini ke polybag dan kita atur pengaturan suhunya di situ dengan melakukan penyungkupan. Itu juga salah satu cara mudah untuk bagaimana kita tanda kutip menyapih dari tegakan yang sudah ada. Karena pada dasarnya tanaman-tanaman yang berjumlah ribuan ini akan mati nantinya karena dia tidak mampu berkompetisi secara dengan teman-teman yang berada di sebelahnya. Jadi kita perlu juga semaikan itu dan kita tanam di tempat-tempat yang sangat sangat langka atau sedikit sekali pohon kapur. Jadi sebetulnya yang kita harapkan dari kegiatan yang kita lakukan sekarang, bagaimana populasi ataupun regenerasi dari tanaman kapur itu bisa kita lakukan, baik melalui bijinya atau dari buah yang berbunga satu periode setiap 3-4 tahun, atau melalui
kita perbanyakkan secara vegetatif dengan kultur jaringan ataupun dengan stek, atau juga kita memindahkan dari populasi-populasi yang sangat banyak ini ke tempat lain dengan melakukan semacam pemeliharaan di persemaian. Jadi bibit diterbangkan di atas, itu pohon-pohon kapur, purba, jatuh ke bawah, di tempat terbuka ini malah dia hidup. Di tempat terbuka, di sela-sela batu-batuan ini, biji-biji itu kemudian tumbuh, dan dengan dukungan sinar matahari, tanaman-tanaman ini hidup subur. Tetapi tanaman ini tidak akan bisa menjadi pohon kayu besar karena dia tumbuh di daerah bebatuan dan kondisinya sangat padat. Oleh karena itu kita minta ini program untuk memindahkan tanaman ini, disapih supaya bisa dikembangkan di tempat lain dan bibit baru lagi akan muncul lagi dari atas secara terus-menerus. Perkebunan rakyat kelapa sawit, ya, kelapa sawit yang kita perkirakan akan melakukan ekspansi dan akan masuk mengenai kawasan hutan kapur. Dan kalau kita lihat di sebelah sana, di arah ke Singkil, itu sudah daerah sudah kelapa sawit. Ketika kami di Baru selalu dibilang, untuk apa menanam pohon kapur ini? Kapur ini nggak perlu dipertahankan, yang perlu adalah sawit, karena itu jelas per hektar kami dapat berapa. Kapur ini tidak ada manfaat ekonominya. Oleh karena itu kita khawatir hutan kapur yang ada ini, ya secara mengejutkan kita temukan ini, juga akan terancam hilang kalau tidak ada gerakan-gerakan untuk menyelamatkannya. Salah satu upaya menyelamatkannya adalah mengembangkan pariwisata yang memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat turut menjaganya. Ini adalah pohon kapur yang ditebang era masa illegal logging yang tidak diketahui kapan, tapi mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Dan ini bukan ditebang karena mengambil ombil atau minyak atau kristal kapurnya. Jadi ini salah satu bentuk pohon yang tumbang oleh perbuatan manusia hanya untuk spekulasi kayunya. Menurut warga, ini kemudian tidak diangkat, ada beberapa sebab. Salah satu sebabnya, ternyata ketika ini ditebang, ada lubang. Sehingga karena ada lubang itu, kayunya dianggap tidak efisien lagi untuk diolah, untuk dijadikan papan, untuk dibawa ke pabrik pengolahan kayu. Sehingga
tergeletaklah dia di sini. Dan ini juga sebetulnya kalau ada riset-riset yang berkaitan dengan ini, tentang pohon ini, tentu ini nggak kita biarkan dimakan zaman seperti ini, karena ada bukti beberapa teman kami membawa, mana Ustadz Candiki? Ustadz Rahman. Kami membawa kepingan ini, kepingan papan ini ke Medan, direndam pakai air, 1 minggu keluar zat-zatnya seperti minyak, dan digunakan untuk ngobatin luka-luka, sembuh. Berarti ini walaupun udah tergeletak kawan ini di sini, dia tetap mengandung zat-zat yang perlu diriset. Jadi barangkali ini temanya riset tentang pohon-pohon kayu kapur yang tumbang dan pemanfaatannya. Ini menarik sekali ya, 3 pohon berdampingan, 1 pohon emas, ini tadi kapur, 1 pohon meranti kayu yang mengalami kematian. Mati tapi secara alamiah. Sementara di sebelahnya ada pohon grace yang besar sekali yang belum diketahui apa manfaat dan fungsinya di dalam ekosistem hutan kapur ini. Kita lanjut. Ini dua dapat, dua bisa masih. Coba Ibu ke situ, bisa nggak 2? 2 dapat. Ketemu nggak tangan kita? Ya, ini salah satu pohon. Lagi besar. 20 kali nggak dapat ini kalau laki. Coba, mana tangannya dapat? Oke, ya kebetulan kami ekspedisi di hutan Papak Barat, khususnya di Kecamatan Pagindar. Ini ada air terjun namanya Tanjung Suari. Langkah ke depan kami ini apalagi ekspedisi dalam rangka menyambut HUT Kabupaten Papak Barat ke-19 bersama beberapa akademisi dan juga peneliti. Kedepannya untuk hutan ini kami mau mencoba dari datanya dulu supaya untuk dikembangkan untuk ke UNESCO tentunya untuk pengembangan ini, karena ini kan Kafur Papak Barat ini termasuk salah satu kekayaan hayati di Papak Barat, dan saya juga memperkenalkan ini untuk di Nusantara khususnya di Indonesia supaya orang datang ke Papak Barat. Artinya ini kita kan tadi nyusurin bareng-bareng, kita semua nyusurin kan kurang lebih ke sini ini akan menjadi destinasi wisata dalam artian wisata jungle lah ya kurang lebih, karena lengkap, kita bisa trekking, menikmati air terjun udah gitu dan sebagainya gitu. Nanti bekerja sama mudah-mudahan bisa dari pusat ataupun provinsi ataupun kita semua bareng-bareng ataupun stakeholder yang lain lah, swasta juga boleh.